namanya staf ahli. Tapi tidak pernah kena tegur. Yang ada adalah penjilat. Kulunun, iya puang, cocok pak, cocok siap pak. Penjilat semua itu. Itu yang dorong kau supaya kau ditangkap KPK supaya dia ganti kau. Meskipun tidak ada pejabat di sini, tapi itu kami rakut nanti sampai ke seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Saya mau tanya, ada ndak di sini yang punya tanah 20 hektar? Coba angkat tangan kalau ada. Ada? Ada di sini yang punya ruko 20 unit? Ada? Ada? Oke, tidak ada. Ada di sini yang punya mobil 10 unit? Mungkin ada. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, Anda jauh merantau dari Sulawesi. Kan paling banyak orang Sulawesi sini toh? Iya toh? Ditinggalkan tanah kelahirannya, ditinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang merantau ke sini. Tapi belum ada yang punya tanah 20 hektar. Batemu turolo sumpe. Hah? Kau jauh merantau ke sini, rukomu tidak ada 20 unit. Itulah yang kau kejar sampai ke sini. Dan saya tidak yakin ada yang punya duit di sini, jamaah ya, 20 miliar. Padahal kau sudah cari uang dari subuh sampai malam. Dan saya yakin masih ada di sini yang kontrak-kontrak rumah. Coba, padahal habis waktumu itu di pasar, Azan kau tinggalkan sholat duhur, maghrib masih subuh kau itu mau tutup toko, Isya masih ada kau di pasarmu, jam 10 kau baru kau sampai di rumahmu. Kau tinggalkan subuh, kau tinggalkan duhur, kau lepas asar, hilang maghribmu, Isya kau ketiduran. Demi Allah kau tidak sampai punya harta 20 miliar. Ada hartamu 20 miliar, tapi mulai kau dilarang makan gula, dilarang kau makan nasi, dilarang kau makan daging, dilarang kau makan pedis-pedis, dilarang kau makan semua. Apa aja bisa kau makan? Ubi rebus. 20 miliar uangnya, 2 ubi rebus tidak bisa dimakan. Dia pergi ke dokter. Apa dia bilang dokter? Pak, selama Bapak aktif, Bapak tidak kena matahari. Mulai besok, kalau bisa Pak, jam 7 sampai jam 9, Bapak keluar kena matahari. Jalan-jalan Pak ya, keliling kompleks, jangan pakai baju. Supaya kena badannya ini Bapak matahari. Kalau bisa Pak pakai celana pendek. Pakailah celana pendek sampai di sini. Pak, jangan pakai peci supaya kena juga semua ini kepalanya Pak. Tolong jangan pakai sendal supaya itu kakinya kena-kena. Jalanlah dia komplek tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Padahal uangnya itu 20 miliar. Begitu kau kejar dunia, ternyata duniamu tidak ada gunanya. Ada orang Pak kuat lari, kuat lari. Di Makassar itu belum pi asan ada yang lari jalan veterannya. Belum pi subuh sudah ada yang lari. Bahkan gerimis pi lari Pak. Dia mampu berlari 20 kilo satu hari. Rumahnya dari komplek ke masjid tidak sampai 20 meter, dia tidak pernah hadir di masjid. Padahal kalau Tuhan bilang sudah pulang kok, biar jantungmu kuat, biar ototmu keras, biar pangkatmu tinggi, rencanamu sempurna, orang-orang yang akan meluruskan semua rencanamu sukses kok. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan dah saat pulang kok, tidak ada istilah mau kok apa kalau sudah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lupa. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini acule-culean. Dunia ini tipu daya saja. Maka Allah hadirkan supaya kau tidak tertipu, dengar kau dakwah.
Kenapa pejabat kita sekarang banyak yang maling? Coba kita lihat, korupsi 200 miliar, korupsi sampai 1 triliun. Nah, makanmu saja itu 1 baskom kau tidak kasih habis. Kenapa? Tipu daya dunia. Kenapa banyak orang tertipu dunia? Tidak pernah dengar dakwah. Ibu-ibu, diam dulu ibu. Saya doakan suamimu kawin yang cerita terus. Jauh-jauh pergi ceramah di sini subuh-subuh. Orang ceramah, kau ceramah juga. Bikin jengkel saja itu. Jaga kau. Jangan panjai. Curita mah curita dasar pak gosip. Diam-diam psycho dulu. Pak, bagaimana agama mau baik? Dari lahir tidak pernah pesantren. Ya? SD, SMP, SMA, sekolah umum. Kuliah, kadang-kala ada di universitas non-muslim dia kuliah. Kuliah ke luar negeri. Hebat katanya anaknya itu. Di luar negeri masih sekolah. Itu misalnya Pak, karena Bapak kalau bawa anak disuruh naik di lantai 3. Baku kejarlah dia di atas. Mestinya kalau bawa anak ke masjid suruh simpan di samping. Bapakku itu dulu waktu saya kecil. Dengarku itu ceramah. Nanti pulang saya tanya kok. Kalau ada Pak. Nggak ada istilah dulu Pak. Sekarang baru dicubit, lapor ke perlindungan anak. Itu mi. Enak kok itu kau. Baru satu kau dengar kasus, kau melanggar itu orang tua apa. Kau enggak tahu 24 jam dia hidup sama anaknya. Kau enggak lihat itu semua. Kalau sudah agama tidak ada, apa bedanya kita sama binatang? Bahkan kita bisa lebih hina dari binatang. Kok bisa Ustadz? Bapak Ibu tahu kambing? Tahu kambing? Itu kakakku di kampung jual beli kambing sampai sekarang. Kalau ada kambingnya nakal sekali dia ganggu temannya, dah panggil penjaganya. Balu iyo bembe, jual itu kambing. Suka ganggu temannya. Sampai di pasar, tidak ada yang mau beli, bawa pulang. Dia pai, potongi. Potong. Dagingnya bisa jadi coto. Tulangnya jadi konro. Kakinya jadi sop kikil. Ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah. Kambing, dah ganggu temannya, jual. Tidak ada gunanya, tidak ada mau beli, potong, 1 RT bisa makan. Tapi kalau manusia koruptor, pejabat jahat, kalau dia cuma selingkuh, 2 orang yang dapat dosa, selingkuhannya sama dia. Kalau dia tukang judi, dia yang rusak habis bangkrut. Kalau dia narkoba, dia yang hancur dirinya. Tapi kalau pejabat yang jahat, satu negara yang dia rugikan. Dan kalau kau tobat, susah tobatmu. Mau kau tobat apa? Kalau dosa kau kepada Allah, mengakui, menyesal, tidak ulang, ganti kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Tapi kalau pernah kau cabat, pernah kau jadi kepala kecamatan, dan di situ ada orang kau ganggu haknya, kau tinggalkan jabatanmu, kau tidak akan diampuni sebelum kau minta maaf sama orang yang pernah kau sakiti 1 kecamatan. Itu 1 kecamatan. Bagaimana kalau 1 negara? Kau bikin aturan yang membuat 1 negara rugi gara-gara itu. Nah tunggu kau malaikat. Nah bilang kau itu paling jago dulu. Sini mah kau belender kau. Makanya ini penting dengar ceramah. Orang merasa bahagia kalau banyak uangnya. Sudah Pak, sudah. Jangan bikin gerakan lain-lain supaya Bapak tidak diperhatikan. Karena itu kalau orang dengar ceramah ini banyak setan mengganggu. Ya, diam, tunggu dulu sana. Sudah. Ada duduk tenang-tenang ya. Duduk tenang. Sudah. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada orang merasa bahagia katanya kalau orang banyak kaya. Oke. Ada orang merasa bahagia katanya hebat kalau banyak uangnya. Oke. Ada orang merasa
bahagia dan hebat kalau dia populer. Oke, saya kasih kok, saya jawab itu 3 orang. Kaya, penguasa, jabatannya tinggi, populer, gagah. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun kurang apa? Kaya Pak, sampai detik ini kekayaannya masih dikejar di Mesir. Masih dicari kekayaannya itu Fir'aun. Istananya, dindingnya emas. Fir'aun kaya. Populer. Fir'aun sampai detik ini masih dikenal Pak. Ada namanya dalam Quran. Populer itu Fir'aun Pak. Tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Fir'aun. Jabatan. Dia raja. Punya pasukan. Jangankan membantah. Lihat matanya saja Fir'aun tidak berani itu pasukannya. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Apa hinanya? Satu kehinaannya. Dilaknat Allah. Kalau kita masih 50-50. 50% masuk surga, 50% harapan masuk, ada neraka di dalamnya. Kalau Fir'aun terkenal, kaya, populer, banyak duitnya, penguasa, cakep, ditulis dalam Quran, haram masuk surga itu Fir'aun nanti. Haram sudah ditulis. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka juga peluang masuk neraka. Allah laknat itu Fir'aun. Allah laknat, tidak ada satupun manusia yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun di antara bapak mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kaya itu Fir'aun nak kaya. Ku kasih kau nama Fir'aun nak, terkenal itu Fir'aun. Tidak ada. Bapak dituduh saja Fir'aun, bapak tidak mau. Fir'aun ini, marah bapak. Begitu dilaknatnya itu Fir'aun. Padahal kaya, populer, cakep. Tidak ada iman. Hina kau di hadapan Allah. Sebaliknya, hamba sahaya. Bapak tahu namanya hamba sahaya? Dibawanya pembantu. Kalau pembantu masih digaji. Buruh masih digaji. Hamba sahaya itu namanya hak milik. Hak milik sama handphone. Mau dibanting, mau dilempar, mau diinjak, mau dijual, boleh. Itu namanya hamba sahaya. Hak milik. Saya punya kambing. Saya mau-mauku. Begitulah namanya hamba sahaya. Tidak ada nilainya di hadapan manusia. Namanya siapa? Masyita. Itu kan sisirnya Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun. Ada yang khusus sediakan handuk. Ada yang khusus kasih wangi-wangian di badannya. Ada yang khusus sisir anaknya. Sama anak pejabat kita sekarang Pak. Bapaknya yang bupati satu kantor ada perintah anaknya. Dan bapaknya biarkan begitu. Ini Masyita, itu kan sisir. Direbus satu keluarga. Kenapa? Dia dipaksa mengucapkan keyakinanmu ganti. La ilaha illallah. Jangan kau percaya itu. Kau harus yakin Fir'aun sebagai Tuhanmu. Kalau tidak, saya bakar, saya rebus kau. Lau nasu kau tuo-tuo. Tak apa-apa kata Masyita. Silahkan kau bakar. Silahkan kau rebus kami. Tapi kau tidak bisa ambil imanku. Masyita Allah muliakan. Sampai sekarang berapa banyak manusia namanya Masyita. Maka iman ini penting. Gimana cara memelihara iman? Satu, dengar kau dakwah. Jadi anakmu kalau tidak pernah dengar dakwah, jangan kau harap dia mau baik. Dari mana dia dapat ilmu agama? Itulah yang rusak pejabat kita. Tidak pernah dengar ceramah. Dengar ceramah hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Orang khotbah dia WhatsApp. Di mana kau mendengar agama? Iman aja ini perlu dicas. Temanmu tidak pernah ada nasihat. Namanya staf ahli. Tapi tidak pernah kau nak tegur.
Yang ada adalah penjilat. Kulunun. Iya puang. Cocok pak, cocok siap pak. Penjilat semua itu. Itu yang dorong kau supaya kau ditangkap KPK supaya dia ganti kau. Meskipun tidak ada pejabat di sini, tapi itu kami rakut nanti sampai ke seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Apa gunanya? Itu semua di sampingmu kalau tidak bisa nasihati. Yang ada siap pak, siap, cocok. Nah barang salah nak kasih bilang kau cocok. Di mana dengar dakwah? Di rumahnya tidak pernah dengar ceramah. Temannya tidak ada yang baik agamanya. Nah hidup ini sementara bos, sementara. Saya tidak pernah pondok pesantren. Saya kenapa bisa jadi ustadz? Dari kecil bapak saya selalu putar ceramah. Sudah sholat subuh kayak ini, bapakku sudah kami sambil mengepel rumah, sambil sapu halaman, kedengaran ceramah. Minimal tahu dulu. Oh begitu. Nah sekarang ayo bapak. Anak tak kapan dia dengar ceramah. Bapak datang sholat subuh, anakmu tidur di rumah. Di mana dia dengar ceramah? Apa yang dia nonton? Game. Maka jangan harap ada perbaikan agama. Kalau agamanya tidak baik, bagaimana akhlaknya mau bagus? Akhlak tidak diajarkan di bahasa Inggris. Akhlak tidak diajarkan di fisika. Akhlak tidak diajarkan rumus-rumus yang lain. Akhlak itu diajarkan oleh agama. Maka jangan heran kalau banyak pejabat kita mengecewakan dan mempermalukan. Kenapa? Tidak pernah dengar ceramah. 2. Supaya iman bagus. Pilih kau teman yang baik. Kalau saya berteman dengan Pak Rudi, Pak Jenderal, tidak mungkin saya bilang, Pak Jenderal, di mana Bapak di mana? Saya lagi di Jayapura, Ustaz. Pak Jenderal, di mana ada panti pijat yang bagus? Tidak mungkin saya mau bilang begitu. Paling saya bilang, saya lagi di sini. Oh siap, beliau jawab, oh subuh insya Allah saya hadir sholat subuh, dengar ceramah. Itu kalau kita berteman orang baik Pak, lambat laun kita akan tertular dengan kebaikannya. Kalau Bapak berteman dengan koruptor, lambat laun Bapak juga akan terseret dengan korupsi. Makanya seorang-orang di sekitarku, pengusaha-pengusaha, saya selalu bilang, kalau masih bisa kau cari nafkah, tidak berurusan dengan APBN, cari kau yang lain deh. Kalau kau sudah berurusan kontraktor, berurusan kau dengan bupati, berurusan kau dengan gubernur, hati-hati. Kamu bisa baik, tapi penghubungmu itu yang bisa dapat KPK nanti dan kau akan dibawa. Kau tidak korupsi, tapi kau tahu, kena kau pasal, ikut serta namanya. Hati-hati kau. Saya tidak ikut Ustaz, tapi saya yang menghubungkan. Kau juga nak kena. Maka kalau masih bisa cari harta yang tidak berurusan dengan APBN, jangan. Mestinya kita sudah di masjid, ikut baca-baca Quran. Malah berurusan dengan hukum. Baik kalau tidak di penjara. Oke, kau tahan dengan penjara. Tapi anakmu bagaimana? Harga dirimu bagaimana? Reputasimu yang kau bangun puluhan tahun hancur gara-gara hanya kau korupsi. Makanya Pak, kalau masih bisa cari nafkah, jadi pedagang saja di pasar. Tapi ingat, azan, tinggalkan daganganmu, datang kau di masjid. Kira-kira Pak, kalau 5 waktu kita datang di masjid, tidak pernah kita ganggu orang, tidak pernah kita sakiti orang, tidak ada kita maksiat, apa alasannya Tuhan tolak doamu? Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Tidak pernah kau ganggu orang, 5 waktu kau datang ke masjid, kamu dagang jujur, ada uangmu kau sedekahkan, kamu pergi haji, pulang haji, 2 tahun kemudian kau pergi umroh, apa alasan Tuhan kasih masuk ke neraka? Ini banyak orang kau rugikan, pelit, seke. Kikirigan paku jambatang. Tidak mau bayar zakat. Kumpul. Mati kok. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke surga? Nah hidup ini pasti berakhir.
Pilih teman yang baik. Itu penting. Pilih pengusaha teman, bagus. Pilih pejabat, bagus. Tapi kalau kau berteman karena jabatan, kau berteman dengan kekayaan, bukan karena Allah, maka pasti pertemananmu duniawi dan bisa kau terseret maksiat. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah, itu nanti kau dapat jaminan di padang mahsyar kau dilindungi. Coba kalau berteman ke orang baik. Duhuri, bagus di mana cari masjid. Tapi kalau kau berteman dengan peselingkuh, najar salah kau. Sini mah kau, saya tahu caranya itu. Kalau nak telepon kau istrimu, sini kau. Kenapa? Nak cari puli supaya kalau kau melapor dia, kau juga ada, kau juga terlibat. Nabi memberikan ilustrasi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau wanginya. Iya toh? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kamu dapat hawa panasnya. Maafkan saya, kalau ada di sini adik-adikku polisi, jangan kau terlalu berteman dengan pengusaha. Biasanya hilang harga dirimu. Kau berteman juga sama Ustadz Dasat Latif. Supaya apa? Ada yang saling mengingatkan. Perlu juga berteman itu pengusaha. Kenapa? Supaya ada diminta proposal. Tapi jangan untuk kepentingan dirimu. Karena kau sudah cukup. Gimana? Bos, ada masjid di sana dibangun. Kau banyak dosamu toh. Sudah cuci itu dosamu, bantu itu masjid. Saya ingatkan dulu kenapa orang masuk surga Pak? Bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada isinya surga? Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Angkat tanganmu yang tidak ada dosamu. Angkat. Tidak ada kau berani toh? Karena kau yakin banyak dosa. Jangankan kita, Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama, ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, istrinya pembangkang. Apa? Coba. Nabi Yunus ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi, apalagi kita yang merantau. Muka-muka penuh dosa kita semua. Ini yang bicara, banyak juga dosaku Pak. Dengar baik-baik. Kenapa paling orang masuk surga Ustaz? Karena lebih banyak kebaikanmu daripada dosamu. Itu yang membuat kau masuk surga. Makanya ada 2 malaikat. Makanya Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campur antara yang hak dan batil. Dosamu dosa dicatat sama malaikat sebelah kiri. Amalmu kebaikanmu dicatat sebelah kanan. Tidak dicampur-campur. Untuk apa? Nanti ditimbang. Ditimbang sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri dosa. Ternyata hasil timbangan lebih banyak baiknya daripada dosanya. Meskipun selisihnya 0,1% masuk ke surga. Makanya prinsipnya dengar baik-baik. Kalau kau tidak bisa banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosamu, kamu yakin banyak dosamu, harus kau usaha lebih banyak amalmu. Ini yang jadi masalah, banyak dosa, tidak mau beramal. Mau masuk surga, kau kira ada orang dalam? Makanya kalau ada pengusaha ditemani, ajak dia bersedekah. Bos, ada di sana pesantren kasihan. Kalau kita lihat tidak layak. Bagaimana anak-anak tidak lari dari pesantren? Tidak bagus tempat tidurnya. Ayo bos, kau tidak miskin kau kalau kau keluar 1 miliar di situ. Itu namanya pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, supaya baik ini iman. Yang ketiga adalah kamu harus hindari tempat-tempat maksiat. Iman sedikit, tapi suka pergi panti pijat. Tenggelam kok.
Nah, kan dipijit ini Ustaz. Betul kok dipijit, tapi perempuan yang pijit kok. Lain dipijit, lain mengeras. Sama ini Pak Kapolsek tadi malam saya bilang, ada ke tukang ngiru-uru ini. Bayangkan saya Pak, malamnya saya masih di Semarang, kemarin malam 12:30 sampai di Makassar, belum baris sedikit, terbang lagi ke Papua, baru sampai Papua, belum enak, langsung saya disodorkan 5 acara lah. Satu hari 5 acara Pak. Saya bilang sama Pak Kapolres, ada kayak ini, Pak Kapolsek ada ini tukang pijit-pijit. Saya bilang ada Justas, cuma perempuan. Saya bilang, mualek kalah. Mualek nggak lasa bos. Penyakit kok kasih saya itu. Saya memang suka juga, tapi harus saya lawan. Bohong kalau kita tidak suka Pak, bohong itu. Tapi harus dilawan, itu gunanya iman. Gunanya iman. Kalau tidak ada imanmu, tidak ada yang halangi. Ya, maka dia 1, dengar ceramah. 2, pilih teman orang-orang soleh. 3, Bapak Ibu, jangan dekat-dekat tempat maksiat. Kalau imanmu sedikit, senggol sedikit, lah no. Ya kan? Ibaratnya karungmu kecil, sedikit isinya bocor lagi. Belum sampai di Jayapura habis bekalmu. Yang keempat, doa. Doa, hidayah datang dari Allah. Dalam Al-Baqarah terakhir ada doa itu. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ndak ku hafal itu Ustaz, jamak ku bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Jangan engkau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan penerang. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan petunjuk. Ya Allah, bimbing dan tuntun saya. Minta begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kenapa dikasih begini? Variasi. Tidak ada itu. Nabi tidak pernah berdoa begini. Tidak. Kenapa paling begini Ustaz? Karena itu lebih nyambung. Lebih enak dirasa. Boleh. Tidak haram. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi tidak diharamkan. Kenapa begini Ustaz? Lebih nyaman. Masa kau begini? Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan tidak nyambung gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita masih berlama-lama tapi matahari sudah terang. Tentu kita harus kembali ke rumah cari nafkah untuk kehidupan dunia. Cari kejar dunia ini seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, jangan lupa akhiratmu. Kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Beri seimbang. Jangan juga tinggal saja di masjid. Anakmu mau sekolah kau tidak ada bayarkan. Berserah kepada Allah. Memangnya Allah pembantumu? Ibadah sudah itu cari. Tiba saatnya ibadah datang lagi. Kalau begitu cara hidup kita, insya Allah Allah berikan. Apa susahnya Allah kasih kita ini dunia. Tapi kau ibadah kau tinggalkan dunia, bisa jadi bahkan boleh jadi dunia kau dapat. Tapi dunia itu disebut azab yang bahasa agamanya istidraj. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, kira-kira ada enggak gunanya ini kita ceramah ini? Ada dapat pahala? Ada dapat ilmu? Siapa yang undang saya? Alhamdulillah ada saudara kita ya Papua asli datang ke Makassar, begitu menghormati ulama. Biasanya orang kalau ngundang saya dia cuma telepon atau WhatsApp atau temannya suruh hubungi. Ini beliau Jenderal Bintang 2 asli Papua datang ke Makassar, ketemu khusus ngundang saya. Makanya saya kasih jatah 3 hari. Biasanya orang selesai ceramah saya langsung pulang, tidak bermalam. Ini 3 hari saya di sini. Beliau adalah Bapak Pakiri. Bintang 3, sudah Bintang 3 sama Pak Komjen, Komisaris Jenderal. Allahu Akbar. Datang, Ustadz tolong datang ketemu sama orang-orang muslim di Papua pagi ceramah. Oh siapa Jenderal? Beliau datang. Alhamdulillah. Saya dengar mau jadi gubernur ya. Mudah-mudahan terkabul. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi boleh berbeda pilihan,
jangan ribut, jangan rusuh. Ya, saya juga melalui mimbar ini menyampaikan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara-saudara kita asli Papua. Kalian harus berterima kasih datang ke negeri Papua. Anda cari nafkah di sini, Anda cari harta di sini, hidup di sini, maka jangan kamu lupakan orang-orang. Hargai tuan rumah, caranya muliakan mereka dengan cara apa? Jangan kau sakiti perasaannya. Jangan kau hina mereka, ya. Kita adalah bersaudara. Memang kulit kita hitam, tapi darah kita sama, putih merah. Merah agama kita memang beda, tapi kita hidup di negara yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Apapun pilihanmu silahkan, tapi jaga persatuan Indonesia. Ya, jangan kau maki-maki orang. Boleh, ini dengar, ini tim sukses. Silakan kau pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Jangan menghina, apalagi sampai bertengkar sama tetangga gara-gara pilihan. Ingat 2019 yang lalu, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo berhadapan dengan Bapak Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Iya toh? 2024 bertanding lagi. Siapa? Bapak Prabowo. Baku lawan sama siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Bukan. Si Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin Iskandar. Coba mereka akur-akur, baku serang ketika debat, ya wajar. Mereka mau cari simpati. Kamu bertetangga, baku serang, baku bully, menyebarkan berita hoax, kamu ditangkap, dia jadi presiden. Itu namanya beleng-beleng. Sudah, santai saja. Siapa calonmu? Ini, oh silakan. Siapa kamu? Oh ini. Nggak usah saling menyebarkan berita bohong. Ya, jelas ya? Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Beliau sebenarnya mau hadir, tapi karena ada urusan yang sangat penting, sehingga beliau hanya menyampaikan, Ustadz, titip salam kepada jamaah saudara-saudara khusus yang dari KKSS. Saya senang berada di sini, banyak orang Bugis. Di mana-mana saya pergi ceramah, selalu ramai orang Bugis. Termasuk ketika saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis di dalam. Hebat memang ini orang Bugis, Pak. Demikian, lebih